Concordance dan apositif. Ya, ada concordance. Concordance ini kata lain dari subject-verb agreement, jadi kesesuaian antara subjek dan verb-nya. Ya. Jadi menentukan subjeknya ini tunggal atau jamak, karena ini akan menentukan bentuk verb-nya. Oke, yang pertama ada subject with prepositional phrase atau participle. Jadi kita harus tahu dulu preposisi itu apa aja ya. Preposition itu kata depan, seperti in, on, at, of, for, from, with, without, atau to. Nah, kalau participle ini ada dua. Jadi verb ing langsung ya tanpa ada to be atau be di depannya. Kemudian verb 3 langsung. Jadi yang artinya pasif. Jadi subjek ini tunggal atau jamak ini ditentukan sebelum preposisi pertama atau sebelum partisipalnya ya, sebelum preposisi pertama. Nah, ini kita coba lihat aja langsung ke contohnya. The key to the doors has lost. Nah, the key to the doors has lost. Nah, jadi ketika ada kalimat ya, ada frase, jadi subjeknya ini sepanjang ini, tapi kita harus lihat tunggal jamaknya. Jadi kapan kita pakai has, kapan kita pakai have. Nah, jadi jangan karena langsung lihat belakangnya ya, oh ini doors, berarti kita pakai yang jamak have. Nah, kemudian yang kedua, the keys to the door have lost. Nah, ini the keys to the door, nah dilihat belakangnya misalnya. Ini door-nya tunggal, berarti has. Nah, padahal kita harus lihat dulu ada preposisi nggak di situ ya, apakah itu bentuk prepositional phrase. Nah, jadi ketika dia ada bentuk preposisi, noun phrase ya ini ya, jadi diikutin preposisi. Nah, kita lihat. Jadi sebelum preposisi pertama. Nah, di sini kan cuma ada satu preposisi to ya. Nah, jadi ini. Subjeknya the key-nya tunggal ya. Jadi has, kita pakai has. Kemudian yang kedua, sebelum preposisi pertamanya dia ada keys. Nah, berarti subjeknya jamak, jadi pakai have lost gitu ya. Jadi ini yang pertama, satu kunci untuk banyak pintu ya, telah hilang. Kalau ini banyak kunci untuk satu pintu. Tuh, jadi the key to the doors, ini tunggal dilihat dari sebelum preposisinya ya, the key. Kemudian yang kedua, the keys. Nah, gitu. Kemudian ini contoh yang kedua. Ini ada beberapa preposisi ya, karena dalam satu frase itu biasanya ada lebih dari satu preposisi. Nah, ini kita cukup lihat sebelum preposisi pertamanya. Contohnya, the doctor with two nurses of Siloam Hospital. Nah, ini ya, pergi ke operation room. Nah, ini lihat. Jadi bukan the doctor with two nurses. Oh, berarti jamak karena with two nurses. Padahal ini pakai with. With ini preposisi ya. Nah, jadi subjeknya cuma yang dihitung the doctor-nya aja. Jadi goes, tunggal. Nah, jadi verb tunggal diingat ya, kalau verb satu berarti plus s atau es. Jadi goes. Kecuali kalau and di sini the doctor and the nurses. Nah, berarti yang dihitung dua-duanya kalau and. Jadi dokternya dan dua perawatnya. Tapi kalau with ini yang dihitung the doctor-nya aja. Oke, contohnya yang terakhir, the doctor talking to some nurses. Nah, ini talking, ini ada participle ya. Nah, ini yang dihitung cuma dokternya. Oke, yang kedua, subject with expressions of quantity. Jadi ada ekspresi jumlah ya, seperti almost, some gitu, atau half misalnya ya. Jadi ketika ada almost some, nah, nggak ada preposisi ya, nggak ada of-nya di situ, jadi langsung diikutin dengan plural noun. Jadi dia diikutin jamak. Misalnya all people, most students, some members. Nah, jadi dia selalu diikutin dengan plural noun atau bisa juga diikutin dengan uncountable noun yang nggak bisa dihitung ya. Misalnya some sugar. Jadi ini dianggapnya sebagai subjek jamak karena dia selalu diikutin dengan plural noun. Jadi all people, most students, some members, jadi come on time. Karena jamak ya, jadi tanpa imbuhan s atau es verbnya. Tapi beda lagi kalau all, most, some atau half itu diikutin dengan preposisi of di situ ya. Jadi ini tergantung yang menentukan subjek itu tunggal atau jamak tergantung kata setelah of itu tadi ya, jadi setelah preposisinya. Nah, ini juga bisa diikutin dengan determiner, biasanya kalau ada of, jadi misalnya ada the, my, kata tunjuk ya, misalnya those, these, this, seperti itu. Kemudian diikutin noun-nya. Contohnya misalnya all of the book, nah karena kata setelah preposisinya adalah the book,
Ya, berarti kita pakai yang tunggal. Jadi, is worth reading. Jadi, semua buku, ini secara general ya. Jadi, keseluruhan buku itu, semua buku itu worth reading. Gitu. Kemudian, misalnya yang kedua, most of the books in this store. Nah, karena kita lihat setelah preposisinya ya, setelah of-nya. Jadi, kebanyakan buku-buku. Nah, jadi the books, ini jamak, in this store are novel. Jadi, kalau ada diikuti, jadi almost, some, atau half, gitu. Kalau ada preposisinya of, maka ya dilihat subjek tunggal jamaknya setelah of-nya. Tapi ketika dia nggak diikutin sama of, dia diikutinya sama jamak ya, non-jamak. Oke, subjek yang menyatakan jumlah, jarak, waktu, uang, atau disiplin ilmu, gitu. Kemudian, atau uncountable ya. Nah, ini dianggap sebagai subjek tunggal. Misalnya, di sini ada jarak gitu ya. Jadi 30 km ini kan lebih dari satu ya. Plus dihitungnya kan jamak biasanya plus S ya. Jadi 30 kilometers. Nah, tapi karena ini satu kesatuan jarak ya, atau jumlah uang misalnya. Nah, ini dianggap sebagai subjek tunggal. Jadi 30 kilometers is taken for about 3 hours. Jadi 30 km itu ditempuh sekitar 3 jam. Seperti itu. Kemudian mathematics. Nah, jadi ICS di belakang ini menandakan disiplin ilmunya ya, misalnya mathematics, physics, nah itu pelajarannya. Jadi dia bukan matematika banyak ya, tapi dia sebagai satu kesatuan. Jadi mathematics is dianggap sebagai subjek tunggal. Is my favorite subject. Oke, kemudian yang ketiga, ada subject of certain words. Nah, jadi ada subjek berdasarkan kata tertentu ya, certain words, misalnya yang ada imbuhan ini tadi, misalnya ada any, jadi anybody, anyone, kemudian ada someone, something, nothing, everybody, dan ada each-nya ya, each person, each of, one of, none of. Nah, ini dianggap sebagai subjek tunggal, meskipun each of dan one of ini kan diikutinya sama jamak ya. Jadi kalau each person itu satu, diikutinya sama tunggal ya, jadi each person. Tapi kalau each of ini biasanya diikutinya sama jamak. One of kan satu dari sekian. Ya kan bukan satu dari satu. Jadi diikutinya sama jamak, tapi yang dihitung tetap satu. Jadi each of the students, jadi ini masing-masing siswa ya. Jadi yang dihitung per individunya, jadi satu. Kemudian one of my friends, jadi satu. Nah, dari sekian temanku, dari ini yang dihitung one-nya. Ya, jatuh. None of the passengers, tidak ada seorang pun, ya, tidak ada satupun penumpang. Nah, jadi kalau ada each of, one of, none of, nah meskipun ini diikutinya sama jamak, ini dianggap sebagai subjek tunggal. Jadi ada any juga atau each, ya every. Nah, ini diikutin sama subjek tunggal ya. Contohnya, each of the students, ya jadi masing-masing siswa diharapkan untuk melengkapi tugasnya. Nah, jadi each of the students, memang diikutin jamak tapi ada each. Nah, berarti tunggal ya, jadi is required to complete the assignments. Oke, kemudian yang keempat, ada subjek berupa gerund atau to infinitive. Nah, jadi kalau gerund ini kan verb ing. Kalau to infinitive, to plus verb 1. Nah, ini tergantung jumlah aktivitasnya ya. Jadi misalnya ada kalimat seperti ini. Reading a lot of books. Nah, jadi ini bukan dilihat dari banyak bukunya ya, tapi aktivitasnya membaca. Jadi cuma satu aktivitas kan, nah jadi dia tunggal. Di reading a lot of books, jangan dilihat dari banyak bukunya ya, tapi dari aktivitas membacanya. Ini sebagai subjek. Oke, berarti satu aktivitas, jadi is therapeutic. Kemudian yang kedua, cycling and watching movies. Nah, kalau ini kan dua aktivitas, bersepeda dan menonton film. Oh, berarti ada dua aktivitas, berarti jamak. Jadi make, bukan mix. Make me happy. Seperti itu ya. Jadi dilihat jumlah aktivitasnya ya. Jangan dilihat misalnya yang paling belakang gitu atau kata yang mengikutinya. Tetapi lihat jumlah aktivitasnya. Kemudian yang kelima ada subjek dengan kata number. Jadi ada misalnya a number of dan the number of. Jadi kalau biasanya dua-duanya ini diikutin dengan noun plural ya, dengan jamak. Tapi bedanya ketika kita menggunakan a number of,
ini dianggap sebagai subjek jamak. Ya, karena a number of misalnya atau a group of. Nah, ini artinya several, kayak beberapa. Ya, beberapa orang. Tapi kalau the number of ini sebagai satu kesatuan jumlah. Nah, makanya ketika pakai the number, ini kita gunakan subjek tunggal. Nah, jadi bedanya seperti ini ya. Misalnya di kalimat pertama ya, a number of illiterate people in Indonesia, ini jamak ya, berarti decrease drastically. Yang kedua, the number of illiterate people in Indonesia, nah ini tunggal, decreases drastically. Nah, jadi yang pertama ini artinya sejumlah, ya sejumlah illiterate people. Tapi kalau yang the number of ini artinya kayak jumlah illiterate people. Jadi dia sebagai satu kesatuan ya. Kalau kita bilang jumlah siswa di sini 25. Seperti itu ya. Tapi kalau sejumlah siswa datang terlambat. Jadi bedakan ya. Jadi ketika kita pakai a number of atau a group of, nah ini artinya sejumlah. Tapi kalau the number of, ini artinya jumlah. Satu kesatuan jumlah. Jadi diingat a number of, ini jamak. The number of, ini tunggal. Oke? Lanjut. Nah, kemudian subjek pada either or atau neither nor. Nah, jadi ini pasangannya ya, jangan dibalik. Jadi either ini diikutin sama or, neither ini diikutin sama nor. Tuh. Dan kalau ini muncul, misalnya ini ya compare sama benda dan benda gitu ya, benda or benda. Nah, ini kita lihat bendanya itu yang menentukan tunggal dan jamaknya itu adalah yang paling belakang ya, pokoknya yang setelah or dan setelah nornya. Nah, kita coba lihat ya. Either the driver or the passengers. Nah, kita lihat setelah or-nya, jadi passengers. Maka dia jamak, jadi are fine. Tuh, kemudian kalau yang kedua, neither my friends nor I go to the cinema. Nah, karena subjek yang mengikuti nor terakhir kan I, berarti dia dianggapnya tunggal jamak ya. Maksudnya kalau I kan kita nggak perlu verbnya nggak perlu tambahan s atau es. Jadi go to the cinema. Seperti itu ya. Jadi kalau neither ini, neither nor ini artinya kan negatif. Jadi karena artinya udah negatif, ini nggak perlu dijadikan negatif lagi ya. Intinya keduanya nih nggak pergi. Jadi, neither my friends nor I go to the cinema. Misalnya ini dibalik. Neither I nor my friends go to the cinema. Sama aja ya, karena dianggapnya kan ini jamak juga. Gitu. Pokoknya dilihat setelah nor atau or-nya. Jadi ini menentukan tunggal jamaknya ya. Oke, kemudian selanjutnya ada apositif. Jadi apositif itu apa sih? Nah, apositif ini fungsi utamanya memberikan informasi tambahan terhadap subjek, objek noun atau pronoun. Jadi noun yang pokoknya sesuatu yang menjelaskan noun ya, menjelaskan another noun. Jadi ada 3 bentuknya ya. Jadi seperti ini. Bentuknya harus seperti ini ya. Jadi misalnya ada subjek, kemudian penjelas noun, penjelas subjeknya ya, koma, apositif, koma, langsung ketemu sama verb. Seperti itu. Atau misalnya apositifnya di depan, kemudian koma, baru subjek verb. Nah, terus bedanya sama adverb apa? Nah, kalau adverb kan ada adverb, koma, subjek verb gitu ya. Kalau adverb kan dia menjelaskan keseluruhan sentence-nya ya, tapi kalau apositif dia cuma menjelaskan kayak subjeknya, ya, subjek noun-nya, atau objek, pokoknya pronoun objeknya. Jadi subjek, verb, objek, misalnya koma, apositif. Nah ini bisa. Nah dia menjelaskan si objeknya ya, noun dari objeknya. Jadi ciri umum apositif ini yang pertama, dia boleh diawali dengan noun, noun phrase, noun clause, ya, verb ing dan verb 3. Pokoknya yang menjelaskan noun itu ya, yang menjelaskan subjek atau objeknya. Jadi dia bisa noun, noun phrase, noun clause seperti who, which, kemudian ketemu verb, ini bisa verb ing dan verb 3. Gitu. Yang kedua, tidak boleh diawali dengan verb, subject verb, to verb 1 dan that. Jadi nggak bisa apositifnya ini, kita langsung ke contoh aja ya, biar langsung tahu. Nah, jadi seperti ini ya, misalnya ini ya, Rika,
Is an outstanding student is my friend. Nah, nggak bisa ya, karena ini A positifnya, kan dia udah ada verb. Jadi nggak perlu ada verb lagi. Jadi langsung Rika, an outstanding student is my friend. Seperti itu. Jadi nggak boleh ada verb, apalagi subject verb ya, karena Rika ini udah ada subjeknya, jadi nggak perlu Rika, koma. She is an outstanding student, koma, is my friend. Nah, ini nggak bisa. Kemudian misalnya pakai that. Jadi Rika, koma, that is an outstanding student, koma, is my friend. Nah, ini nggak bisa. Atau misalnya menggunakan to plus verb 1. Jadi Rika, koma, positifnya to be an outstanding student, koma, is my friend. Nah, ini nggak bisa. Tapi yang benarnya seperti ini. Jadi misalnya Rika, langsung aja. Karena udah ada verbnya ya. Jadi bentuknya harus ini, diapit sama subjek dan verbnya ya. Rika, an outstanding student, is my friend. Ada koma. Atau misalnya kita balik ya, jadi A positifnya dulu. An outstanding student, koma, Rika. Jadi siapa sih? Ya itu, an outstanding student, Rika itu. Nah, is my friend. Atau misalnya dia menjelaskan objeknya bisa ya. Jadi Rika is my friend, koma, an outstanding student. Tuh, atau misalnya Rika, koma ya, sitting next to me, koma, is my friend. Nah, ini verb ing, langsung bisa menjelaskan subjeknya. Rika, koma, misalnya born in Jambi, koma, is my friend. Nah, ini bisa juga ya. Jadi, yang dilahirkan ya, terlahir di Jambi. Ini kan verb 3 langsung ya. Jadi, Rika, koma, born in Jambi, koma, is my friend. Ini bisa. Oke, jadi harus tahu bentuknya ketika ada di apit 2 koma gini ya. Misalnya kita menemukan verb tepat sebelum verb ada koma, oh berarti dia bentuknya A positif. Seperti itu ya. Jadi subjek, koma, A positif, koma, verb. Nah, ini bisa. Kemudian A positif, koma, subjek, verb. Nah, ini bisa. Atau misalnya objeknya duluan ya. Jadi misalnya subjek, verb, objek, koma, A positifnya. Nah, ini bisa. Atau dia menjelaskan A positifnya jadi verb ing atau verb 3. Nah, ini boleh ya. Yang nggak boleh ketika A positifnya ini berupa ada verb gitu. Kemudian subject verb, kemudian ada that atau to verb 1. Ini nggak bisa. Oke, bisa coba langsung latihan di soal ya.